Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Rosita Dewi Masuda SPD. Saya adalah guru di SMP Negeri 3 Ngerambe, Kecamatan Ngerambe, Kabupaten Ngawi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK IAIN Ponorogo. Nomor peserta PPG 3521620011015. NIM PPG 209240356. Bidang studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAIC, dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Mambaul Ngatimah MAG. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 3 Ngerambe. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8E dengan materi meyakini kitab Allah. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon saran dan bimbingannya. Kepada Bapak Ibu penguji, mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, ke depan, gerak. Gerak. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Excel hadir. Dimas, Fadil, Gaga, Fatima, Kesha, Marfeni, Najwa, Rosita, Siti, Yosef. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon untuk memimpin berdoa. Silakan maju ke depan. Marilah kita berdoa bersama-sama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.
dengan perbuatan. Ya, beri tepuk tangan buat temanmu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa arti beriman kepada kitab Allah? Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa? Membenarkan bahwa Allah SWT mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap atau cara mengimani Al-Quran? Siapa yang tahu? Ya? Satu, dengan cara membaca Al-Quran secara baik. Dua, mengamati dan menjaga kebersihan Al-Quran. Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian. Kemudian selain yang dijawab oleh Mas Randi tadi, siapa yang mau menjawab lagi? Sikap beriman kepada kitab. Ayo. Saya Bu. Ya. Selain dengan cara membaca Al-Quran, kita juga mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan buat teman kalian. Oke, jadi sikap atau cara mengimani Al-Quran selain dengan kita membaca Al-Quran setiap hari, kemudian apa tadi? Mengamalkan, mengajari ke teman atau ke adik, itu juga termasuk cara mengimani Al-Quran. Selain itu juga ketika kita memegang Al-Quran, kita juga harus bersih dari hadas ataupun apa? Apa? Ketika kita memegang Al-Quran, kita harus keadaan bersih. Dengan cara bagaimana? Berwudu terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sekarang saya akan membuat kelompok. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang telah ditentukan. Silakan kalian membuat kelompok sesuai yang telah ditentukan dengan berdiskusi materi yang telah ditentukan tadi ya. Silakan kalian membuat kelompok. Ayo. Silakan kelompoknya. Kelompok satu, mana kelompok satu? Saya. Silakan bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Buka dulu. Nah, nanti kalian kerjakan di sini ya. Ya. Ya, ini loh. Sampai sini. Nah, aku tentang pengertian dengan kepada kitab. Ya, ya. Kelompok dua. Yang kelompok dua mana? Silakan materinya dibuka. Kamu tentang nama kitab Allah. Nanti kamu kerjakan di LK ini. Ini ya, sini. Nih, tentang nama kitab Allah, berarti dari sini sampai materi kitab Allah. Sampai sini ya. Kelompok tiga mana? Ini. Materinya sudah dibuka? Materinya tentang sikap perilaku ya, sikap perilaku beriman kepada kitab Allah. Nanti kalian diskusikan, kalian baca dulu, kemudian kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, kalian tulis hasil diskusi kalian. Terus setelah itu nanti dipresentasikan, gitu ya. Ya, nanti diskusi. Kelompok apa mana? Bukunya dibuka, silakan materinya dibuka. Nah, materi kalian tentang konsultasi jika ada orang yang ini ya, di sini ya. Nah, nanti kalian hasilnya diskusi itu ditulis di sini. Setelah diskusi, nanti kalian presentasikan ke depan. Bisa dimengerti? Menimbulkan
menyebabkan kemarahan umat Islam. Kepada para nabi dan kisah-kisah yang dapat dijadikan teladan, hidup, aturan, kan teladan memahami dan mengamalkan isi kitab suci. 3. Menyebarkan ajaran kitab suci kepada orang lain. Mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan di dalam keseharian ini. Seorang yang mencintai Al-Quran yang memiliki akhlak yang terpuji. Kan dalam Al-Quran dan dia disebut dengan kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Siapa yang sudah siap presentasi? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, silakan maju dan dipresentasikan. Kelompok lain silakan memperhatikan dan siapkan pertanyaan jika ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi materi meyakini kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah salah satu rukun imam yang ketiga, yaitu iman kepada kitab Allah. Kalian tahu tidak teman-teman, beriman kepada kitab itu sangat penting karena dengan meyakini kitab Allah kita akan mendapatkan petunjuk hidup yang benar dan meraih kebahagiaan dunia akhirat. Apa itu iman? Pengertian iman adalah percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar dan qadar. Ini termasuk rukun iman yang ketiga. Iman kepada Allah adalah memberikan bahwa Allah benar-benar yang yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar percaya di dalam hati saja, akan tetapi kita juga harus mengungkapkannya dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada kitab Allah adalah salah satu bagian dari rukun iman yang harus kita yakini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Saya mau bertanya, mengapa kita harus meyakini kitab Allah? Karena kitab Allah adalah pedoman hidup yang sempurna sebagai petunjuk hidup. Apakah kita dimengerti teman-teman? Bisa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berisi petunjuk hidup, aturan, dan kisah-kisah yang dapat dijadikan teladan, diturunkan untuk menjadi manusia berjalan yang benar. Jika kita puji, itu seperti sebuah buku panduan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di jalannya, kita akan menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan tentang kehidupan. Nama-nama kitab suci. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh umat manusia. Ini adalah keempat kitab suci utama yang pernah diturunkan oleh Allah. Masing-masing kitab suci memiliki keistimewaan dan tujuan yang berbeda-beda. Namun semuanya membawa pesan yang sama, yaitu ajakan untuk menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada pertanyaan? Saya. Apa manfaat mempelajari kitab suci? Mempelajari kitab suci karena kita Allah adalah pedoman hidup yang sempurna sebagai petunjuk hidup. Apakah sudah dimengerti? Sudah. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sikap perilaku beriman kepada kitab Allah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menunjukkan keimanan kepada kitab Allah? Yang pertama, membaca, memahami dan mengamalkan isi kitab suci. Yang kedua, menjaga kesucian dan kehormatan kitab suci. Yang ketiga, menyebarkan ajaran kitab suci kepada orang lain. Yang keempat, meneladani perilaku para nabi dan rasul. Apa yang kamu pahami setelah membaca materi sikap perilaku beriman kepada Allah? Keimanan kepada kitab Allah tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga harus membuktikan dengan tindakan kita. Kita harus berusaha untuk mengamalkan semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci yang terlahir dan paling sempurna. Kita harus berusaha untuk mencintai, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada pertanyaan? Saya, bagaimana contoh perilaku beriman kepada Al-Quran? Contoh perilaku beriman kepada Al-Quran dengan cara 1. Rajin membaca Al-Quran. 2. Menghafal beberapa ayat Al-Quran. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. 4. Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang belum presentasi? Silakan maju ke depan.
menimbulkan kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Telah menimbulkan musibah dan konflik antara umat beragama. 3. Merusak lingkungan hidup bermasyarakat. 4. Merupakan budaya yang sangat kecil dan tidak beradab. Membakar Al-Quran adalah tindakan yang sangat tidak berbeda dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Tindakan ini dapat memicu kemarahan umat Islam dan merusak lingkungan hidup bermasyarakat. Maka ada pertanyaan. Saya, bagaimana pandangan agama tentang penghinaan terhadap kitab suci? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Setidaknya dalam Islam semua agama mengajarkan untuk menghormati kitab suci agama lain. Penghinaan terhadap kitab suci merupakan tindakan yang sangat tidak dibenarkan karena dapat merusak kerukunan umat beragama. Apakah sudah dipahami? Sudah. Demikian presentasi dari Bapak ini. Apabila ada pertanyaannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Nah, jadi kitab itu adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Karena kita sudah selesai presentasi, kemudian materinya juga sudah, maka selanjutnya adalah asesmen formatif. Silakan kalian persiapkan pulpoin dan pensilnya. Jangan lupa baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditulis nama dan kelasnya, kemudian dikerjakan. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Boleh dikumpulkan kalau sudah. Silakan. Ya. Sudah ya? Kita refleksi sebentar, tangannya boleh diangkat ke atas. Ya. Ya, capek. Nah, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, sekarang refleksi yaitu untuk pembelajaran meyakini kitab Allah. Hari ini apakah